Ulama andal kiram yang hadir pada malam hari ini, Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024, Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, keluarga besar Al-Maghfurlah Ayahanda Waliyillah Kiai Haji Fuad Hashim rahimahullahu wa radhiyallahu anhu, wabil khusus Gus Abbas dan Gus Faris serta para anak-anak beliau yang lain yang saya belum hafal. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu beliau mudah-mudahan Allah jadikan para ulama dan pemimpin-pemimpin agama dan negara, amin. Kiai Haji Yusuf Mubarak, Sayyid Zulfikar Basyaiban, Kiai Haji Alawi Al-Bantani, Dr. Maman Imanul Haq, dan pada malam hari ini para bapak, para ibu hadir se-Indonesia, ketua-ketua perjuangan Wali Songo Indonesia tingkat provinsi. Ada Ketua PWI LS dari Banten, Kiai Haji Zainuddin. Ada Ketua PWI dari Jawa Barat, Kiai Haji Aceng Abdul Mujib. Ada Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah merangkap sebagai Wakil Ketua PWNU Jateng, Kiai Haji Mubarak. Ada dari Jawa Timur, ada dari Lampung, ada dari Jambi, ada dari Sumatera Selatan. Ini PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia yang diketuai oleh putra dari Ayahanda Kiai Haji Fuad Hashim. Ini sudah hampir setengah Indonesia, padahal umurnya baru 1 tahun. Umurnya mbeke setahun tapi wis setengah Indonesia. Kayane lamun umure 2 tahun PWI iki se-Indonesia. Umure 3 tahun bisa sedunia iki. Mugia pada haul pertama PWI LS ulang tahun ini yang dibarengkan dengan haul seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama Indonesia, Kiai Haji Fuad Hashim, mudah-mudahan menambah keberkahan PWI LS untuk agama, negara, dan bangsa. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yai Fuad Hashim adalah tokoh besar Nahdlatul Ulama, dan hari ini putra Mbah Fuad Hashim telah lahir sebagai pejuang menjadi Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bili Yahsi. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, tambah sehat,
tambah rizki, tambah istri. Ini saat tadi saya memberi kaidah usul fikih hifdzul maujud aula min tahsilil mafqud itu diambil oleh orang yang pengen punya istri lagi. Ini hati-hati, harus ingat kaidah itu. Hifdzul maujud, menjaga yang ada, aula itu lebih utama min tahsilil maqsud, min tahsilil mafqud, daripada mencari yang belum ada. Setuju ibu-ibu? Bu, sing kudung abang setuju ora? Sing kudung kuning setuju ora? Sing kudung belang-belang konon ku kudung apa? Dan rasa cinta daripada Mbah Fuad Hasyim kepada Nahdlatul Ulama sebagai organisasinya, selain tadi perjuangan yang telah diinformasikan, dikisahkan, diceritakan oleh Yai Ma'ruf Amin, bagaimana beliau membuat konektivitas dari mulai Lampung, Banten, Jawa Barat, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk membuat Nahdlatul Ulama semakin kuat, jejaring para kiai dan para santri. Juga Mbah Fuad Hasyim ini menerjemahkan cintanya dengan membuat syair. Kalau orang lagi demen sama cewek biasanya zaman dulu buat syair, betul? Kalau zaman sekarang ngirim WA. Dulu Mbah Fuad Hasyim membuat syair-syair cinta untuk Nahdlatul Ulama. Ya Nahdlatal Ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Ya Nahdlatal Ulama'i anti wasilatun fi tamassukil juhala'i lil ulama'i. Ini adalah syair yang begitu indah. Ya Nahdlatal Ulama, wahai Nahdlatul Ulama anti mahabbati, engkau adalah cintaku, engkau adalah hatiku, engkau adalah nuraniku, engkau adalah sanubariku. Wa mawaddati, dan kasih sayangku, wa masarrati, dan kebahagiaanku, wa ridai, dan kerelaanku. Ya Nahdlatul Ulama, wahai Nahdlatul Ulama anti wasilatun, engkau adalah wasilah. Untuk apa? Fi tamassukil juhala'i lil ulama, untuk konektivitas orang-orang awam terhadap para kiai. Dulu para kiai di pondok punyanya jamaah, para kiai di masjid punyanya jamaah, punya kiai kiai yang ada di majelis taklim punyanya jamaah. Tapi kemudian ketika ada Nahdlatul Ulama, jamaah yang berlimpah ini kemudian dimetamorfosis menjadi jam'iyah. Jamaah yang mutafarriqah yang ada di pondok-pondok masing-masing kemudian disatukan dalam satu bendera yang penuh barakah, Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama ini wajib dari Mbah Abbas, dari Mbah Bisri Sansuri, dari Mbah Abdul Wahab Hasbullah, dari Kiai Hasan Gipo, dari yang lain-lainnya para luhur kita. Warisan ini setiap generasi harus dijaga dengan cinta, dengan kasih sayang, untuk menopang, memayungi para kiai dan para santri. Karena apa? Karena kuantitas yang berlimpah dari kaum-kaum santri, murid-murid para kiai, apabila tidak diikat oleh ikatan jamaiyah, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri dan akan mudah
untuk dipatahkan, dikalahkan oleh musuh. Nahdlatul Ulama adalah merupakan pelembagaan dari ajaran-ajaran para wali yang telah menyebarkan agama Islam di tanah kita Nusantara ini. Tanah kita Nusantara, dari zaman mereka belum mengenal Islam, leluhur-leluhur kita adalah manusia-manusia besar dengan prestasi di masanya masing-masing. Ketika zaman Hindu, mereka hebat peradabannya dengan kehinduannya. Ketika mereka Buddha, mereka hebat dengan peradaban kebudaannya. Ketika peradaban Islam datang, para leluhur kita hebat, luar biasa dengan peradaban keislamannya. Kemudian para wali songo datang dengan sapaan Islam, kalimat tauhid la ilaha illallah wa ma'ad. Para tradisi diutus menyempurnakan akhlak yang sudah ada. Orang Arab punya akhlak, orang Eropa punya akhlak, orang Nusantara punya akhlak, berbeda-beda akhlaknya. Islam datang ke seluruh penjuru dunia itu liutammima makarimal, untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat-umat lainnya. Wa kadzalika ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Bahwa kalian dijadikan ummatan wasata. Kata Syekh Nawawi, ummatan wasata ini adalah khiyaran udulan, umat-umat yang terbaik, yang adil. Jadi wasat, pertengahan, moderat itu bukan orang yang tidak punya sikap. Ada orang yang bicara tentang tawassut wasatiyah, katanya wasatiyah itu tidak memihak sana, tidak memihak sini. Itu bukan tawassut, itu bukan wasatiyah, tetapi itu namanya tidak punya prinsip. Understand? Coba lihat masa-masa lalu. Tawassut bagi kita umat Islam itu tauhidul la ilaha illallah. Itu tawassut yang hakiki. Islam wasatiyah artinya Islam yang bertauhid, bersyirik. Yang namanya tauhid, bertuhan satu, itu adalah wasatun, pertengahan baina ta'til, antara tidak bertuhan ateis wa tasyrik, dan bertuhan banyak. Lihat di dalam kitab Marah Labid, tafsir munirnya Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, bagaimana kita memahami ummatan wasata, bagaimana kita memahami tawassut. Tawassut itu, Islam itu tawassut. Kenapa? Karena orang Yahudi menjadikan Allah mempunyai sifat-sifat manusia. Kata orang Yahudi, Allah itu yadullahi maghlulah, Allah itu pelit katanya. Sedangkan orang-orang Kristen mensifati manusia dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau Yahudi mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, orang Kristen mensifati manusia dengan sifat-sifat Tuhan. Ja'al Islamu wasatan bainahuma, Islam datang pertengahan antara keduanya, bahwa laisa kamislihi syai'un, Allah tidak mempunyai sepadan apapun. Allah tidak seperti apa yang dikatakan Yahudi.
Umat Islam wasat bainal Yahudi wa wasat bainan Nasara. Umat Islam, ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia seperti orang Yahudi, dan tidak mensifati Nabi dengan sifat-sifat Tuhan seperti orang. Kalau orang ngomong wasatiyah, ngomong tentang moderat tapi tidak punya sikap, itu namanya oportunis. Namanya apa? Oportunis, nggak punya sikap. Coba lihat di dalam ayat lain, cara kita menafsirkan ayat itu harus munasabah baina ayatin wa ayatin ukhra. Coba kalimat yang sama yang ada di ayat yang lainnya. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Lafaz ummah ini di kalian adalah umat yang pertengahan. Apa maksud umat pertengahan? Di ayat lain diterangkan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya ummah. Maka oleh Syekh Nawawi Tanara, ummatan wasata ditafsiri khiyaran udulan. Kenapa? Karena Syekh Nawawi memahami makna tafsir dari satu ayat dengan menggunakan ayat yang lainnya. Munasabatu ayatin bi ayatin ukhra. Apa cirinya kuntum khaira ummah? Umat yang terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama adalah berani berkata tentang kebajikan, memerintahkan orang untuk berbuat baik. Kemudian watan hauna 'anil munkar, dan berani untuk mencegah kemungkaran. Kalau sudah jelas mungkar dan kema'rufan, maka tidak ada wasatiyah, kita tidak mahak sana, kita tidak mihak sini. Kita harus memihak mana yang alal haq dan mana yang alal batil. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau selirukan antara hak yang batil dan yang batil, dan engkau sembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, padahal kalian itu mengetahui. Ini masuknya kepada dosa al-i'anah 'alal ma'asi, berbuat atau diam terhadap kebatilan itu kemudian dianggap oleh orang lain tidak mencegah, itu masuk dalam kategori al-i'anah 'alal ma'asi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit lagi, ini saya tadi habis jarah dari Mbah Fuad Hasim, jalan dari pesantrennya Yaya Abbas, nggak pernah olahraga, keringet ngucur. Kata saya dekat, karena saya sejak tahun 2011 ini sudah sering jarah, ngumpet-ngumpet. Jadi saya jarah ke Mbah Abbas, ke kiai-kiai buntet semuanya ini, ke Mbah Fuad, tanpa ada yang tahu. Kadang bawa istri yang ini, kadang juga nggak bawa istri. Dan saya banyak mondok di pesantren, pesantrennya itu nggak tahu saya mondok di situ. Kenapa? Karena mondoknya udah punya pesantren sayanya. Saya udah punya pesantren tapi masih keliling. Hanya baru beberapa tahun saya tidak keliling-keliling mengaji di pondok pesantren. Kita berdoa mudah-mudahan Mbak Yai Fuad ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terima kasih. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.